Itu adalah saksi yang memberatkan, istilahnya saksi acar, jadi saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum ya. Nah, mereka adalah pelapor, yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka adalah pelapor yang mengetahui adanya satu tindak pidana yang telah dilakukan. Ya, hari ini tadi sudah sidang kedua ya, kasus penyebaran konten asusila ya dengan terdakwa MN dan PP, klien kami MN. Tadi sudah dilanjutkan dengan pemeriksaan 3 orang saksi ya. Saksi ketiga ini adalah pelapor. Dari sisi pelapor yang merasa bahwa ada suatu tindak pidana yang telah terjadi dan mereka memberikan laporan kepada pihak kepolisian ya. Untuk hal-hal apa saja yang disampaikan dalam persidangan, mohon maaf saya tidak bisa share di sini karena sifat dari persidangannya itu adalah persidangan yang tertutup untuk umum ya. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan komentar, kami juga dibatasi oleh undang-undang terhadap itu. Oke, saksi yang tadi dihadirkan itu saksi yang memberatkan atau apa? Itu adalah saksi yang memberatkan, istilahnya saksi acar, jadi saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum ya. Nah, mereka adalah pelapor, yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka adalah pelapor yang mengetahui adanya satu tindak pidana yang telah dilakukan. Gitu. Dan ya memang yang sangat kami sayangkan bahwa kembali lagi kami sampaikan berulang-ulang bahwa klien kami ini bukan orang yang menyebarkan kepada pihak publik lah ya. Kepada pihak publik. Tapi dia hanya bertanya ya. Dia hanya bertanya kepada grup WhatsApp yang isinya 5 orang aja. Jadi dia bertanya apakah ini benar istri dari Gading ya, istilahnya seperti itu. Itulah bentuk transmisi yang dilakukan oleh klien kami ya. Jadi sangat bahaya sekali. Sekarang dia harus dihadapkan di muka persidangan dengan ancaman pidana yang 12 tahun lamanya gitu loh. Jadi ini sangat proses hukum yang sangat menyita tenaga, pikiran juga, terutama dari pihak keluarga di sini. Ini ada ayahnya dari terdakwa MN yang selalu setia dalam setiap persidangan mendampingi karena dia sangat yakin bahwa anaknya ini bukan bagian dari atau bagian dari penyebaran itu sendiri ya. Karena di sini ada 2 terdakwa, bagaimana peran terdakwa satunya. Yang pasti klien kami tidak terlibat dalam proses memasukkan konten itu ke dalam Twitter ya. Itu sangat jelas sekali, clear sekali. Jadi memang dia sangat tidak beruntung aja karena di seluruh bagian masyarakat sebagian besar juga saya yakin menerima konten ini. Dan kalau misalnya memang hukum itu mau ditegakkan ya seharusnya setiap yang menerima itu juga kena. Dan setiap yang mentransmisikan baik itu satu kepada grup ataupun kepada pihak lain itu seharusnya juga kena juga ya. Kita nggak mau bilang bahwa karena dilakukan oleh banyak orang maka itu menjadi benar. Tidak mau juga bilang seperti itu. Tapi kita harus melihat bobot dari perbuatan itu sendiri ya. Karena kalau misalnya orang hanya bertanya seharusnya itu dijamin oleh undang-undang, itu adalah hak konstitusional. Dijamin dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf F yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk memperoleh informasi. Jadi harus dilihat betul captionnya itu apa. Dan klien kami sudah dijadikan tersangka karena dia bertanya ke dalam grup itu. Apakah benar? Dan nanti ke dalam persidangan juga akan terungkap sebenarnya dia benar bertanya apa enggak sih. Karena itu rekam digital ya. Kalau rekam digital itu orang nggak bisa bohong. Ya, 100 saksi, 1000 saksi bisa bohong, tapi satu rekam digital itu tidak bisa berbohong. Dia hanya bertanya di dalam grup itu dan dia sudah dihadapkan dengan proses hukum ini. Artinya kenapa upayanya pihak kepolisian justru mengangkat atau menjadikan ini sebagai tersangka dari Ya, begini, itu sebuah proses hukum ya. Sebuah proses hukum artinya yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah menetapkan orang sebagai tersangka. Itu bukan harga mati. Banyak juga katakanlah tersangka-tersangka yang kemudian dihadirkan di persidangan dan diputus bebas. Banyak. Jadi itu bukan menjadi sebuah ukuran. Memang menjadi sebuah awal dari proses penyidikan tindak pidana untuk dihadirkan di persidangan ini. Ya. Tapi kalau misalnya ditanya kenapa ini menjadi tersangka, ya kan masih disangka. Nah, kan masih disangka. Artinya belum tentu setiap yang akan disangkakan oleh polisian itu benar akan diputus bersalah. Gitu loh. Jadi bisa aja ada pertimbangan-pertimbangan yang menurut polisi itu sudah cukup,
Tapi menurut hakim, menurut hukum juga belum cukup. Nah, itulah gunanya persidangan. Nah, Kalau peran TPI sendiri gimana? Tidak TPI. yang pasti klien kami ini hanya menerima dari grup Telegram bersama dengan 24.000 orang lainnya, dan dia mengirimkan ke grup WhatsApp yang isinya hanya 5 orang dengan pertanyaan, apakah benar ini adalah istri dari Gading, ya. Nah, si PP ada di situ, dan Twitter adalah akun dari si tersangka yang satunya, bukan dari klien kami. Dan klien kami juga tidak pernah memerintahkan atau menyuruh atau meminta tolong supaya, atau menyarankan bahkan supaya si PP ini melakukan postingan di dalam Twitter itu. Jadi ini udah pasti dua perbuatan yang berbeda dengan dua niat yang berbeda. Yang satu bertanya, yang satu meminta followers, kira-kira gitu. Clear. Jadi nggak ada sebenarnya yang bisa ditutupi di kasus ini. Semua ini hitam putih, tertulis, terekam dalam rejak, ya, rekam digital, kira-kira gitu. Ada mau tambahin? Pak? Bapak? Di tengah aja, Pak. Sini Pak, maju Pak. Ke depanan Pak. Coba ke depan gerbang Pak. Harapan boleh ya? Harapan saya sebagai orang Bismillah. Harapan saya sebagai orang tua, berharaplah supaya proses hukumnya cepat selesai, dan ya mudah-mudahan ini yang terbaik lah buat anak saya ke depannya, gitu aja. Ini pembelajaran buat anak saya, buat saya juga, karena saya yakin ini datangnya dari yang di atas, semuanya diserahkan di atas. Untuk proses hukumnya saya serahkan ke Pak Ahok dan timnya. Terima kasih. Bapak Lukman. Bapak Lukman. Ya. Ya, makasih ya. Sidang selanjutnya 1 minggu lagi, tanggal 16. Masih saksi dari JPU. Ya. Oh, kita nggak tahu. Itu harus tanya sama penuntut umumnya.